Wa khukiya an Syekh al-Imam Samsul A'immah Al-Halwani annahu qala innama niltu hadzal ilma bita'lim fa inni ma akhadtu al-kaghida illa bitahharah. Wa anna Syekh al-Imam Samsul A'immah As-Sarkhasi kana mabtunan wa kana yukarriru fi lailatin fi tilka al-lailah 17 marrah li'annahu kana la yukarrir illa bitahharah. Hada li'anna al-ilma nurun wal wudu'a nurun fayazdadu nurul ilmi bihi. Wa min at-ta'zim al-wajib alla yamudda ar-rijla ila al-kitab wa yada'a kutub at-tafsir fawqa sa'iril kutub ta'ziman wa la yada'a 'ala al-kitab syai'an akhar. Wa kana ustaduna Burhanuddin yahki an Syekh minal masayih anna faqihan kana wada'al mihbar alal kitab faqalahu bil farisiyah Burnayabi. Wa kana ustadun al-qadi al-ajal al-fakhr al-islam al-ma'ruf biqadi khan yaqul illam yurid bidzalika al-istighfaf fala ba'sa bidzalik wal aula ayahtarizan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan daripada mengagungkan ilmu juga mengagungkan, memuliakan kitab tersebut, maka hendaknya bagi penuntut ilmu alla ya'khudha, hendaknya tidaklah dia memegang kitabnya, membawa kitabnya kecuali dalam keadaan bersuci. Ketika mau belajar, ketika mau murojaah, ketika kita mau menghafal kitab, kita dianjurkan untuk dalam keadaan bersuci. Diceritakan ada seorang syekh yang bernama Al-Imam Al-Halwani. Beliau berkata, sesungguhnya aku mendapatkan ilmu ini. Aku mendapatkan ilmu ini, ilmuku manfaat, dan orang bisa mengambil manfaat kepadaku. Sebab apa? Bitta'zim, karena aku menghargai ilmu tersebut. Beliau berkata, sesungguhnya tidaklah aku mengambil yang namanya kaghid itu kitab, kecuali dengan dalam keadaan bersuci. Dan diceritakan ada seorang syekh yang bernama As-Sarkhasi. Beliau ini sakit perut dan beliau sampai mondar-mandir ke kamar mandi di satu malam sampai 17 kali. Dan tidaklah beliau itu mondar-mandir ke kamar mandi kecuali ketika beliau keluar sudah dalam keadaan bersuci. Ini sebab apa? Ilmu adalah cahaya, wudu adalah cahaya, maka akan bertambah cahaya tersebut dengan sebab ditambah yang namanya cahaya. Ilmu sangat mulia, wudu dalam keadaan bersuci juga mulia. Apabila ditambah, maka akan semakin yang namanya mulia, semakin yang namanya bermanfaat. Kiai Hasyim Asy'ari beliau berkata, man ajallal ilma ajalullah wa man ahanahu ahanallah wa huwa mu'ayinun. Hasyim Asy'ari beliau berkata, siapa orang yang mengagungkan ilmu, maka Allah akan mengagungkannya. Siapa orang menghormati ilmu, maka Allah akan menghormati dirinya. Wa man ahanahu, siapa orang yang merendahkan ilmu, menghinakan ilmu, maka Allah akan menghinakan dia. Allah akan merendahkan dia. Wa hadza mu'ayyinun, dan beliau berkata wa hadza mu'ayyinun, dan ini
sudah terbukti. Dan ini sudah terjadi. Sudah banyak yang namanya kejadian yang terjadi. Orang memuliakan ilmu, akhirnya Allah memuliakan dia. Ada, kata beliau. Dan juga ada orang menghinakan ilmu, maka Allah menghinakan dia. Jadi wujud di dalam menghargai ilmu, selain kita menghargai pengajarnya, gurunya, yang kedua yaitu kita menghargai kitab tersebut. Mungkin kalau ada orang dia tidak faham di dalam satu kitab, sulit memahami satu kitab, coba dilihat kita sudah menghargai tidak kitab tersebut. Tapi kalau kepingin memahami sesuatu tapi karya daripada ulama tersebut tidak dihargai, kitabnya ditaruh sembarangan, kitabnya ditaruh sampai kena hujan, bahkan sampai kena panas, kitab sampai jadi kayak keripik, kewering gitu. Karek dikei bumbu tok. Makanya yang terjadi apa? Di dalam memahami ilmu kesulitan. Atau belum apa-apa, belum buka kitabnya aja sudah ngomong, waduh, ruwet iki. Nah, belum apa-apa sudah berani yang namanya mengatakan yang tidak enak tentang kitab tersebut. Akhirnya apa? Kita terhalangi di dalam memahami ilmu tersebut. Ibaratnya seperti gini, ada orang dia punya karya kitab, bikin kitab ini sulit, makan waktu, dan orangnya harus berhati-hati karena apa yang dia karang ini akan menjadi akidah orang tersebut, akan diamalkan oleh orang-orang yang membacanya. Kalau saya salah di dalam ngarang kitab ini, tanggung jawab, dosa. Jadi sebuah buku, kemudian kitabnya diejek, kitabnya tidak dihargai, kitabnya direndahkan. Kita kalau anggap aja kita yang buat kitab tersebut, kira-kira perasaannya ya sakit hati. Ya, sudah bikin susah-susah, murojaah dari kitab sana, kitab sini, kemudian dikumpulkan jadi satu kitab. Ya. Buang waktu, makan waktu banyak. Kemudian setelah itu kita rendahkan karya beliau. Kita tidak hargai. Maka akhirnya apa? Murka. Yang akhirnya dengan murka tersebut kita sulit memahami di dalam ilmu tersebut. Ya. Jadi hati-hati. Makanya kalau ketika belajar, sebelum belajar harus ngirim Fatihah kepada sang musonif. Hari ini belajar apa? Siapa yang mengarang? Kirim Fatihah. Ya. Selesai mengarang apa? Selesai mengirim Fatihah, selesai belajar, kita taruh di tempat yang sewajarnya. Kitab ini tempatnya di mana sih? Di lemari. Taruh di lemari. Ya. Jangan digeletakno. Ya. Kitab ditaruh di atas kompor. Ya kobong. Ya. Ya kotor semua. Karena bukan pada tempatnya. Ya. Jadi salah satu penyebab seseorang mungkin gak nyantol-nyantol di dalam mempelajari ilmu agama atau ndak faham-faham di dalam memahami satu ilmu, mungkin salah satu penyebabnya yaitu tadi kurang menghargai kitab tersebut, kurang menghargai ilmu tersebut. Itu yang penghalang orang
sulit untuk memahami. Wa minat ta'zim wajib, termasuk menghormati ilmu yang wajib apa? Tidak menselonjorkan kakinya ke arah kitab. Ya. Di depannya ada kitab, jangan diselonjorkan. Ya. Karena di dalam kitab itu ada ilmu agama. Mungkin di situ ada nama Allah, ada nama Rasulullah. Ya. Tidak pantas, tidak akhlak. Dan meletakkan kitab tafsir, hendaknya meletakkan kitab tafsir di atas semua kitab sebagai takdim, penghormatan. Ya, kan di sini belajar macam-macam, ada tasawuf, ada sirah, ada ilmu alat. Ketika kita membawa kitab, ketika kita meletakkan kitab, yang paling tinggi harus ditaruh adalah kitab tafsir. Karena di dalam tafsir ada firman Allah, kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu fikih, ilmu alat, semua nyambungnya ini ke dalam Al-Quran. Sumbernya ini adalah Al-Quran. Makanya Al-Quran ini, ilmu tafsir di dalam meletakkan harus lebih mulia, harus lebih tinggi daripada kitab-kitab yang lainnya. Wala yadhu 'alal kitab syai'an akhar, jangan meletakkan di atas kitab sesuatu yang lain. Ya. Tidak boleh di atas kitab ditaruh kopi. Ya. Jangan, takutnya tumpah, akhirnya bukunya rusak. Jangan meletakkan apapun, ya, apalagi ya, kitabnya ditindih sama pakaian-pakaian, opo maneh pakaian kotor, jangan. Ya. Al-Quran harus dimuliakan, muliakan kitab-kitab pelajaran yang kita pelajari ataupun kitab-kitab yang lain, hargai. Wa kana ustaduna Burhanuddin, ada seorang ustadz beliau bernama Burhanuddin, diceritakan ada seorang syekh yang dia itu sangat faqih, alim. Dia meletakkan mihbar, tinta di atas kitab. Dan kemudian orang tersebut ditegur dengan bahasa Faris yang artinya yaitu jangan meletakkan sesuatu di atas kitab. Wa kana ustaduna al-qadhi al-ajal fakhrul Islam. Ya, ada seorang ulama ya, yang bernama Biqadhi Khan. Ya. Beliau berkata, tidak apa-apa meletakkan sesuatu benda di atas yang namanya kitab, tapi dengan syarat apa? Tidak ada niat meremehkan, merendahkan. Tapi lebih baik apa? Menghindari perbuatan tersebut. Lebih baik tidak usah naruh apapun. Ya. Kitab harus yang namanya dimuliakan. Wa midat ta'dim, dan daripada menghargai ilmu, ayu jawid kitabatal kitab, memperbagus tulisan kitab. Ya. Kalau mengartikan tulisannya yang bagus. Wala yuqarmit, jangan nggak jelas, tulisannya kecil-kecil, ya, tulisannya kecil-kecil sampai tidak paham. Ya. Menyuruh kita musonif untuk memperbaiki tulisan. Ya. Tulisannya itu kayak seismograf, tahu seismograf? Seismograf itu pendeteksi gunung berapi itu, yang gini. Tulisannya kayak gitu. Wa yatrukal hasyiatal lati yuqarmit fiha illa inda darurah, dan hendaknya kalau bisa meninggalkan hasyiah itu catatan kaki. Kan biasanya ada tulisan kecil fawaid yang kita dapatkan dari guru, biasanya ada faedah. Nah, biasanya kita nulis itu. Yang boleh yang namanya kita menulis kecil, tapi kalau darurat aja. Kalau bisa besar, jelas,
lebih baik besar jelas. Nah, kenapa? Nah, ini dijelaskan. Imam Abu Hanifah itu pernah melihat ada orang dia tulisannya itu gak jelas, kecil-kecil gak jelas. Dan beliau berkata, jangan kau itu menulis dengan tulisan yang kecil-kecil. Karena apa? Andai saja kalau kau ini hidup umur panjang, ketika tua nanti kau akan menyesal. Dan ketika kau meninggal, kau akan dicaci. Maksudnya apa? Seumpama orang tersebut sudah sampai umur 60, 70, ketika buka kitabnya itu, kalau tulisannya bagus, jelas, enak. Tapi kalau tulisannya tidak jelas, kecil-kecil, wis tua, waduh, apa ini artinya? Tidak paham. Dan juga apa? Akan dicaci di waktu kau sudah meninggal. Ketika anaknya buka kitabnya bapaknya, didelok tulisannya bapaknya, iki tulisannya bapak apa maksudnya? Ya. Kode-kode kemerdekaan lagi, password wifi lagi, ya, tidak bisa kebaca. Akhirnya apa? Kita dihina. Tapi kalau kita meninggalkan dengan tulisan yang jelas, ya, yang jelas, yang bisa dibaca, ketika anak kita dibaca. Langsung dipuji, subhanallah, abiku dulu rajin, ya. Rajin nulis fawaid, alhamdulillah aku dapat fawaid ini, dapat faedah, ya. Kita dapat manfaatnya, ya. Wayang bagi, dan hendaknya juga kitab itu harus berbentuk persegi 4, ya. Kenapa? Kata Imam Abu Hanifah, kitab yang bentuknya persegi 4 itu lebih mudah untuk diangkat, dibawa, dan diletakkan, dan juga dibuat belajar, ya. Yes, kitab ya seperti ini, ya. Insya Allah kalau bentuk kitab semua sama ya, persegi 4 gitu. Tidak ada kitab bundar, tidak ada. Mungkin ya buku arek anak-anak kecil itu baru bundar. Tapi kalau kitab-kitab selama ini mungkin kalau kita lihat pasti persegi panjang. Wayang bagi, dan hendaknya juga ketika kita menulis di kitab kita, ketika kita mengartikan, hendaknya jangan memakai tinta merah, ya. Syai'un minal humro, pakai tinta merah jangan. Fa innaha sani'ul falasifa, karena yang menulis pakai tinta merah itu orang-orang filosof, ya, dan tidak layak bagi orang-orang salaf. Dan kata beliau juga, musannif, guru-guru kita mereka melarang dan tidak suka memakai daripada tinta-tinta yang warna merah. Dan daripada menghormati ilmu juga ta'dhimus syuraka, menghargai teman-teman kita yang satu halaqah, ya, satu kelas, hargai, hormati. Apabila ada yang sakit, ada masalah, kita bantu. Ada yang sakit, kita jenguk. Ada yang tidak paham di satu masalah, kita datangi. Kita tanya sama dia, mana kamu kelihatannya tadi mukanya tidak paham, ya, wajahnya tidak paham, apa yang tidak paham tadi, ya, itu bentuk mengagungkan daripada ilmu, yaitu menghargai teman-teman yang sama ketika waktu menuntut ilmu. Wa man yata'allamu minhu, dan juga menghargai orang yang mengajar. Wa tamalluk madhmumun illa fi talabil ilmi. Tamalluk itu selalu apa ya? Tamalluk itu selalu meminta, ya. Itu
tidak baik. Tapi di dalam menuntut ilmu itu harus selalu merasa kurang, tanya, tidak paham tanya, ada yang dipermasalahkan tanya, itu bagus. Begitu juga kepada teman-temannya untuk supaya mendapatkan manfaat daripada mereka. Jadi bergerak, selain kita belajar juga kita harus cari fawaid lain. Nyari, lihat temennya di kelas pinter, kita datangi dia, kita minta ajari dia. Mungkin saja dia memiliki fawaid yang lain, maka kita akan mendapatkan fawaid lebih. Wa yang bagi li talibil ilmi, dan hendaknya bagi penuntut ilmu, hendaknya dia selalu mendengarkan ilmu dan hikmah bita'zim, dengan menghormati. Wa in sami'a mas'alatan wahidatan wa kalimatan wahidatan alfa marrah, kalau dia mendengar satu masalah ataupun perkataan yang sudah diulang-ulang 1000 kali, maka anggap saja itu baru kita mendengarkan. Mungkin kata-kata yang sering kita dengar, hikmah yang sering kita dengar, seperti as-sholatu imaduddin, sering mendengar, anggap saja kita tidak pernah dengar. Hadis innamal a'malu binniyat, mungkin sering kita mendengar, anggap aja kita tidak tahu apa-apa. Itu bentuk kita menghargai ilmu tersebut. Kita menghargai orang yang mengajari kita. Anggap tidak tahu, seakan-akan baru tahu, seakan-akan awam, gak paham. Ketika diceritai ataupun dikasih hikmah kalam, kita catat. Padahal catatan itu sudah ada berapa kali sudah dicatat, mungkin 161 kali. Tidak apa-apa tulis. Bentuk kita menghargai orang yang mengajari kita. Barang siapa orang yang tidak menghormati atau tidak memperhatikan satu masalah, padahal walaupun ia pernah mendengarnya 1000 kali, maka dia bukan termasuk ahli ilmu, bukan orang yang berilmu. Bayangkan, waduh, aku wis ngrungokno iki sudah 1945 kali, kayak tahun kemerdekaan Indonesia, bukan orang berilmu. Jadi ada 5 hal kecil tapi pengaruhnya tidak kecil. Yang pertama apa? Tepat janji. Kita janjian sama orang, nanti habis isya kita ketemuan ya. Kalau kita tepat waktu, tepat janji, kelihatannya remeh, tapi dari situ orang menghargai kita. Ternyata dia jam 7 habis isya langsung ketemu, orang itu menghargai kita. Tapi kalau kita sudah janjian nanti ya habis isya ketemuan, ternyata tidak ada, orang langsung menilai, waduh, orang yang tidak tepat janji, bohong. Kelihatannya kecil tapi dampaknya tidak kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, menghafal nama orang, mengingat nama orang. Kelihatannya remeh, tapi kalau ada orang ya, ente tahu namanya dia, terus ente sebut namanya dia merasa bangga. Waduh, namaku diingat sama orang ini. Tidak ketemu lama, terus ketemu, ente sebut, ente panggil nama dia, orang itu senang, namaku dikenal.
kecil, kelihatannya remeh, tapi pengaruhnya tidak kecil, pengaruhnya besar. Jadi ingetan nih, siapa yang pernah ketemu sama kita, kita ingat. Apalagi orang tersebut adalah orang baik, kita ingat namanya. Kemudian menatap lawan ketika berbicara, ketika diajak ngomong, perhatikan orangnya. Diajak ngomong, dinasehati, terus dikasih ilmu, perhatikan orangnya. Orang itu senang, dihargai. Tapi kalau kita ketika diajak ngomong, orang itu lihat atas, lihat bawah, lihat embong. Orang yang diajak ngomong males, apa ngomong biar ini, tidak menghargai orang. Akhirnya orang tidak ada yang mau ngomong sama kita. Tuh, ya. Remeh tapi dampaknya besar. Yang terakhir, ya, banyak mendengar bukan menjawab. Ya. Kecuali kalau ditanya. Kita sudah sering mendengar cerita itu. Cerita itu kita sudah sering yang namanya mendengar, kita diem aja. Ojo terus kita ngomong, waduh wis tau ngrungokno aku kisah iki. Ya, ping 1777. Orang akhirnya merasa apa? Ndak enak kabeh wis ndak mau cerita aku, ngambul akhirnya. Ya, dengarkan. Ketika orang ngomong apapun kita dengarkan. Tidak perlu kita menjawab, kecuali kalau kita ditanya, kecuali kalau kita diminta usulan, baru kita menjawab. Kalau enggak, diam aja. Orang cerita apapun, iya aja. Baik dia bohong, baik omongan itu sudah pernah kita dengar, cerita itu sudah pernah kita tahu, diam aja. Itu bentuk kita menghargai orang tersebut, ya. Itu tadi termasuk walaupun kita sudah mendengarkan masalah hikmah kalam ulama itu berulang-ulang kali, kita pura-pura tidak tahu, kita diem, anggap saja kita tidak pernah mendengar, tidak perlu kita menjawab, ya. Terus menjawab, waduh perkataan iku mana sing diulangi, ndak usah, diem aja. Wallahu a'lam bishawab. Bisiril Fatihah.